Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan kathiran ilallah. Assalatu ala rasulillah. Wa ala alihi wa man tabi'ahu wa walah wa ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi Qur'anihil karim. Wa huwa asdaqul qailin. A'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Sahabat pecinta Elkaf Channel yang saya hormati. Pertama tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan kepastiannya telah mempertemukan kita hari ini. Salawat atas Rasulullah yang semoga kita semua mampu beruswah kepadanya. Karena hanya dengan beruswah kepadanya, kita dijamin akan selamat dunia dan akhirat. Sahabat Elkaf Channel, beberapa hari yang lalu atau tepatnya pada episode kemarin, episode sebelum ini, kita berbicara tentang Murji'ah. Murji'ah ini adalah suatu kelompok yang sengaja diurai terakhir, yang merupakan kelompok ketiga yang lahir dari perseteruan politik antara sahabat Ali dengan Muawiyah bin Abu Sufyan. Politik yang melahirkan firqah-firqah adalah tampaknya suatu yang bersifat keberpihakan dari masing-masing pendukung. Dan bukan berdasarkan satu pemikiran yang sifatnya objektif ilmiah. Seperti pernah saya sampaikan pada awal kebersamaan kita, bahwa perpecahan umat Islam terjadi karena dua faktor. Yang pertama adalah masalah politik atau perebutan kekuasaan. Dan yang kedua, pengaruh filsafat yang masuk ke dalam Islam. Kelompok-kelompok yang terpecah atau yang muncul akibat perebutan kekuasaan, Khawarij, Syiah, dan Murji'ah, telah selesai kita bahas. Tinggallah bagaimana sahabat menilai dan mempertimbangkan dengan kacamata keislaman, dengan kacamata Al-Quran. Semoga mampu melihat dengan objektif terhadap tiga kelompok di atas. Selanjutnya, kita akan membahas kelompok yang muncul oleh kehadiran filsafat, yang tampaknya kalau kita berbicara tentang hal ini adalah erat kaitannya dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang begitu banyak berbicara tentang umat Islam ini akan mengikuti umat-umat sebelumnya. La tattabi'unna sananal ladzina min qablikum sibran bisibrin wa dira'an bidira'in hatta law dahalu suhadabin fataba'tumuhum qulna ya Rasulullah al-yahuda wan nasara qala faman. Kalian sesungguhnya atau pasti akan mengikuti umat-umat sebelum kalian.
secengkal demi secengkal, sehasta demi sehasta. Sehingga kalau umat sebelumnya itu masuk ke dalam lubang top, maka kalian akan mengikuti mereka. Kami bertanya dalam hal ini sahabat, apakah itu Yahudi dan Nasrani ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, siapa lagi? Berdasarkan hadis itu dan beberapa hadis sejenis dengan lafaz yang berbeda, tergambar memang umat Islam pada waktu itu tidak bisa lepas atau dipastikan akan mengikuti pola pikir mereka. Yang dimaksud di sini adalah pola pikir yang membuat mereka juga berpecah menjadi beberapa kelompok. Dan terbukti kita melihat pengaruh filsafat bagi perpecahan umat Islam ini sangat luar biasa. Begitupun tentu bagi perpecahan Yahudi dan Nasrani. Bagaimanakah sejarah filsafat itu sebenarnya? Baiklah, sekilas kita telusuri pengaruh filsafat ke dalam agama. Dalam hal ini saya sebut agama samawi. 650 tahun sebelum Masehi, bangsa Yunani yang pagan mempunyai pemikiran yang dimunculkan oleh tokoh-tokoh dan orang-orang cendekia di sana. Sebuah pemikiran yang sangat luar biasa yang disebut dengan filsafat. Sehingga kalau kita berbicara filsafat tidak bisa lepas dari Yunani. Di sana lahir tokoh-tokoh terkenal seperti Socrates, Plato, Aristoteles, dan yang lain. Yang merupakan orang-orang yang mampu berpikir dengan menggunakan akal yang sehat, sehingga melahirkan beberapa penemuan dan bentuk pola pikir dalam segala bidang, kecuali agama. Keluarbiasaan filsafat ini berkembang dan diterima oleh banyak pihak, karena memang terlihat sekali memberikan solusi. Dan hal itu membuat semua bangsa menerima kehadiran filsafat. Termasuk di dalamnya negara-negara yang berada di Timur Tengah, khususnya Palestina, di mana Yahudi tinggal. Keelokan filsafat memang cukup menawan, sehingga banyak pihak yang menjadikannya bagian dari pola kebudayaan dan pemikiran mereka. Tak luput Yahudi pun demikian. Ajaran Musa alaihi salam yang ditinggalkannya, yakni adanya Taurat dan tentu saja sunnah Nabi Musa, disentuhkan dengan filsafat. Tentu ada pihak yang menolak dan ada pihak yang mendukung. Yang menolak keberadaan dan kehadiran filsafat masuk ke dalam agama Yahudi adalah kelompok Hasidi. Kelompok Hasidian ini menolak dan mereka hanya berpegang kepada Taurat. Namun kelompok lainnya di dalam Yahudi menerima keberadaan filsafat, lalu menjadikannya bagian dari bentuk argumentasi guna menguatkan ajaran yang mereka pegang. Maka lambat laun pengaruh filsafat ke dalam Yahudi cukup besar dan tidak bisa dibendung lagi.
Karena karakter dari filsafat adalah berpikir dengan akal yang sehat dalam menghadapi persoalan. Dan ketika dibenturkan dengan pemahaman agama tentang Tuhan dan manusia, di mana manusia dan bagaimana kekuatan manusia, kemudian apakah Tuhan dan di mana Tuhan, kemudian sejauh mana peran Tuhan dalam kehidupan manusia. Hal-hal tersebut berkembang sedemikian rupa sehingga pada akhirnya melahirkan pola pikir yang saling berseberangan antara para pemaham filsafat. Percampuran antara ajaran Yahudi dengan filsafat ini dikenal dalam istilah filsafat adalah Helenisme. Ajaran Yahudi ini menurut McIdee, ajaran Yahudi yang sudah dibungkus dengan filsafat, atau filsafat yang sudah dibungkus dengan ajaran Yahudi, atau barangkali ajaran Yahudi dan filsafat sudah menyatu. Dan Helenisme ini kemudian kembali diambil dalam artian orang-orang Yunani setelah ajaran mereka dipadu dengan ajaran Taurat, maka dikembangkanlah kepada pihak lain. Dalam hal ini Kristen. Terjadilah proses Helenisasi di dalam Kristen setelah kelahiran Nabi Isa alaihi salam. Dan itu jauh tentu. Jauh dalam hal ini setelah Nabi Isa beberapa tahun atau berapa puluh tahun baru kemudian Helenisme ini masuk ke dalam ajaran Nabi Isa yang diperkuat oleh tokoh-tokoh seperti Paulus dan sejenisnya. Maka di dalam ajaran agama yang sudah tercampur dengan ajaran filsafat ini, lahirlah dua kelompok pemahaman. Ketika manusia berbicara tentang manusia dan tentang Tuhan, maka mereka memperdebatkan tentang peran manusia dan peran Tuhan, kemampuan manusia dan kemampuan Tuhan. Maka lahirlah dua kelompok. Satu adalah kelompok otonom, yang kedua adalah kelompok heteronom. Kelompok otonom yang berpendapat bahwa manusia ini mempunyai otonomi sendiri. Manusia berhak untuk berbuat apa saja yang ia kehendaki. Dia mempunyai kekuatan, dia juga mempunyai kemampuan untuk berpikir. Karenanya manusia ini disebut makhluk paling sempurna. Kemampuan berpikirnya luar biasa, sehingga dia mampu menentukan dirinya sendiri. Mau hidup baikkah dia, atau mau hidup tidak baikkah dia. Semua terpulang pada dirinya sendiri. Artinya manusia bisa menentukan kehendaknya. Dan itu mutlak, tidak bisa diganggu-gugat. Sementara Tuhan adalah pencipta manusia dan pencipta perangkat yang ada di alam dan pada diri manusia. Selebihnya Allah memperhatikan, membiarkan umat manusia bergerak menurut aturan yang mereka yakini. Kelompok otonomi ini dikenal pula dengan kelompok Kadaret. Pemikiran itu ternyata tentu saja ada yang melawan. Adalah kelompok lain yang menyatakan bahwa tidak demikian adanya. Manusia itu tidak lebih sekedar makhluk yang tidak mempunyai kekuatan apapun. Dia tak lebih seperti bulu yang tertiup angin. Ketika angin itu bergerak dengan kencang, maka bulu itu tinggi. Tapi ketika angin itu merendah kecepatannya, tentu bulu itu akan berkurang dan menurun, berkurang ketinggiannya dan menurun. Kalau istilah orang Jawa atau Sunda,
manusia itu dianggap seperti wayang. Ia bergerak dan berbicara bukanlah atas kehendak dirinya, tetapi semua itu adalah dalam. Yang menendang dalam, yang berbicara dalam, yang bergerak dalam, artinya yang menggerakkan itu dalam. Wayang tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak ada daya dan tidak ada kemampuan apapun. Karena wayang hanya sekedar perangkat untuk merealisasikan kehendak Tuhan. Kelompok ini dikenal dengan kelompok heteronom atau kelompok Jabaret. Pola pemikiran serupa itu terdapat juga di dalam Kristen atau Nasrani. Berawal dari bentukan Yahudi kemudian masuk ke dalam Nasrani. Lalu bagaimana dengan Islam? Kalau kita perhatikan, Islam tidak lepas dari proses itu. Helenisme masuk ke dalam Islam. Ajaran tentang otonomi atau otonom dan heteronom, Jabaret dan Kadaret, atau di dalam istilah Islam disebut Qadariyah dan Jabariyah, masuk ke dalam Islam. Dan ini adalah pengaruh dari filsafat. Ajaran atau pemikiran tentang Qadariyah dan Jabariyah ini masuk ke dalam Islam di pertengahan akhir dari dinasti Amawiyah. Pada waktu itu timbul pemikiran-pemikiran yang disebut dengan pemikiran Qadariyah dan Jabariyah. Aliran Jabariyah sebenarnya timbul berbarengan dengan aliran Qadariyah. Karena apa? Karena keduanya adalah aksi dan reaksi, tese dan sintese, yang tempat bermunculannya juga tidak berjauhan. Aliran Jabariyah timbul di Khurasan, Persia, dan Qadariyah berada di Irak. Ini mulai timbulnya yang terpantau tentu. Tapi kita yakin di luar itu sudah mulai bermunculan pemahaman itu meskipun belum bisa terdeteksi. Sebab kalau kita perhatikan jauh sebelum kelahiran Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pemikiran itu sudah berada di sekitaran wilayah Arab, berada di sekitaran wilayah Jazirah Arabia. Jadi kalau kita memberi gambaran, sebelum lahirnya ajaran Islam yang dibawa oleh Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka sudah siap-siap untuk menyerang ajaran ini. Ketika zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan zaman Khulafaur Rasyidin, mereka belum sanggup. Tetapi ketika muncul suatu kesempatan di mana kebersatuan umat Islam sudah tidak ada, masuklah mereka. Baiklah, kita lanjutkan. Sahabat El-Kaf channel yang saya hormati, paham Jabariyah atau Al-Jabar, Jabariyah pertama kali diperkenalkan oleh Ja'ad bin Dirham, yang kemudian disebarkan oleh muridnya yaitu Jaham bin Sufyan. Merekalah yang tercatat sebagai pendiri aliran Jahamiyah yang ada di dalam jalur Jabariyah.
Jadi Jabariyah melahirkan salah satunya adalah Jahmiyah. Di samping beberapa aliran yang lain, di antaranya ada Jismiyah. Tetapi mereka adalah aliran-aliran berpikir yang muncul dari Jabariyah. Selanjutnya, kalau kita perhatikan lebih jauh, Jaham bin Sufyan ini termasuk salah satu orang Murji'ah yang tidak begitu setuju dengan Bani Umayyah. Namun selanjutnya perkembangan Jabariyah ini dikembangkan oleh tokoh lainnya, yaitu Al-Husain bin Muhammad An-Najjar dan Ja'ad bin Dirham. Ini Jabariyah. Sementara Qadariyah pertama kali dikenalkan oleh Ma'bad Al-Juhani, seorang tabi'in yang baik, dan temannya yaitu Ghailan Al-Damsi'. Yang keduanya memperoleh pemahaman ini dari seorang Nasrani Nestorian yang masuk ke dalam Islam dan kemudian menurut sejarawan orang Nasrani tersebut kembali masuk Islam. Secara teori kita bisa mengenali masuk ke dalam Islam Qadariyah melalui seorang Nasrani. Namun paham ini sudah digemborkan sebenarnya lebih dulu, sehingga begitu gampang ketika masuk ke dalam Islam. Ini Qadariyah. Di dalam Islam, Qadariyah ini diwakili oleh Mu'tazilah yang dipimpin oleh Al-Jubai atau ditokohi oleh Al-Jubai dan Wasil bin Atho, serta ujung akhirnya adalah sampai dengan Ibn Rus. Inilah gambaran tentang dua paham. Satu paham yaitu Qadariyah beranggapan bahwa manusia itu mutlak, mempunyai kemampuan dan kebebasan. Ia harus memilih dan harus menentukan. Dan karena memang mereka mampu untuk menentukan pilihan hidupnya, sehingga baginya layak untuk mendapat kebaikan atau pahala sebagai dampak atau akibatnya. Kalau perbuatan itu baik, maka balasannya baik. Di akhirat dia mendapat surga. Sementara kalau perbuatan itu lebih banyak dan lebih cenderung pada kejelekan atau keburukan, maka di dunia pun dia akan mendapat keburukan dan di akhirat akan mendapat neraka. Sementara di sisi lain berpendapat kelompok Jabariyah bahwa manusia itu hanya menjalani, sebab kata Jabariyah berasal dari kata ijbarun yang berarti keterpaksaan. Jadi manusia terpaksa menjalani hidup ini, memenuhi kemauan Allah. Manusia sendiri tidak bisa berbuat apapun. Seperti yang tersampaikan tadi, tak lebih dan tak bukan, manusia itu seperti wayang yang merupakan atau ada yang tumbuh berkembang dalam budaya Jawa. Wayang itu sebagai contoh ya, di wayang ada di wayang kulit ada di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kemudian wayang golek ada di wilayah Sunda. Sama, wayang itu tidak bisa bicara. Wayang itu tidak bisa bergerak, yang menggerakkan adalah dalangnya. Jadi dalam konteks ini Jabariyah mengumpamakan
manusia seperti wayang. Tidak bisa berbuat apapun. Dan sampai ada anekdot yang sangat terkenal. Ada seorang pencuri yang sudah dihakimi atau mencuri yang sedang disidang. Dan hakim harus memutuskan hukuman yang harus diterima oleh pencuri itu, atau hukuman yang akan diterima pencuri itu. Sang hakim berkata bahwa, wahai pencuri, Anda dihukum sekian tahun, atau mungkin dihukum potong tangan karena Anda mencuri. Diketoklah palu, tak, tak, tak. Namun sang pencuri tidak bisa menerima itu. Dia protes, Pak Hakim, Anda tidak benar. Anda salah menunjuk atau menjadikan saya sebagai orang yang bersalah, atau menghukum saya. Itu satu kesalahan, Pak Hakim. Mengapa? Kata Pak Hakim. Karena saya ini tidak mencuri. Apalah saya kan tidak bisa berbuat apa-apa. Yang membuat saya bergerak Allah. Yang memberi gerakan ucapan saya Allah. Yang melangkahkan kaki saya menuju tempat barang yang akan saya ambil juga Allah. Bahkan kecenderungan hati saya pun untuk mencuri bukan saya, tetapi Allah. Saya kan manusia yang tidak bisa berbuat apa-apa. Semuanya illallah, kecuali Allah. Demikian kata pencuri. Sang hakim tersenyum. Saya sependapat dengan Anda, wahai pencuri. Tetapi hendaknya juga Anda tahu, saya mengetok palu dan menghukum saudara. Itu bukan kemampuan saya, bukan. Saya tidak punya kekuatan apapun. Yang mengetok palu bukan saya. Yang menghukum Anda bukan saya, tapi Allah. Nah, ini sebuah anekdot yang cukup terkenal, yang menggambarkan pola pikir Jabariyah. Nah, bagaimana kelanjutan dari kedua pola pikir ini, yang ternyata keduanya sampai sekarang masih berkembang. Masih berkembang dan memang hampir di dalam kehidupan kita menemukan itu. Dan semua umat manusia seolah-olah tidak bisa lepas dari itu. Apakah benar? Mari kita simak dan kita teruskan kebersamaan ini pada episode-episode mendatang. Kita akan bahas lebih panjang. Tapi untuk hari ini paling tidak kita paham apakah itu Qadariyah dan apakah itu Jabariyah. Atau dua kelompok pemikiran atau dua alur pemikiran yang lahir karena pemahaman filsafat yang masuk ke dalam agama. Bentuk Helenisme di dalam agama Yahudi, Nasrani, dan Islam. Lalu bagaimana kita? Persilakan Anda berpikir. Anda pertimbangkan, Anda pahami dengan jelas atau dengan mantap, sehingga nanti Anda bisa menemukan hal-hal yang terbaik bagi kita. Semoga hidup kita selalu berada di dalam ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan terus berpikir untuk mempertimbangkan dan untuk memahami semua yang ada berkaitan dengan kelompok atau firqah di dalam Islam. Kita akan jumpa pada episode berikut. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.